Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas 11 IPS 1 akan menjelaskan tentang kelompok sosial, solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Pengertian solidaritas sosial menurut Emil Durkheim. Solidaritas sosial adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu dan kelompok yang berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan, dan cita-cita adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Sebelum itu, kita akan ngebahas tentang biografinya Emil Durkheim. Emil Durkheim lahir di Epinal, Prancis, 15 April 1858. Ia merupakan keturunan dari pendeta Yahudi atau bahasa lainnya ialah Robi. Awalnya ia diperintahkan oleh kedua orang tuanya untuk menjadi seorang pendeta, mengikuti jejak ayahnya. Tetapi ketika berumur 10 tahun ia menolak menjadi pendeta. Sejak penolakan itu, kini perhatiannya terhadap agama lebih bersifat akademis atau sekedar nilai ketimbang teologis. Pengertian solidaritas mekanik dan organik menurut Emil Durkheim, yaitu solidaritas mekanik adalah merupakan rasa solidaritas yang berdasarkan suatu kesadaran yang sangat kolektif. Bentuk solidaritasnya tergantung pada individu masing-masing yang memiliki sifat yang sama dan menganut kepercayaan serta pola normatif yang sama pula. Terus selanjutnya ada solidaritas organik, adalah solidaritas yang berkembang dalam kelompok masyarakat yang sangat kompleks. Contohnya, pada masyarakat perkotaan di mana para anggotanya disatukan oleh rasa saling membutuhkan untuk kepentingan bersama. Dalam solidaritas itu atau organik, pembagian kerja sudah sangat jelas untuk masing-masing anggota dan kelompok, bahkan disesuaikan dengan bidang atau keahlian masing-masing. Jadi yang pertama itu ada solidaritas mekanik. Ciri-ciri yang pertama itu belum ada pembagian kerja yang cukup ketat. Yang kedua, diikat oleh kesadaran kolektif atau kesadaran bersama. Yang ketiga, persamaan perilaku dan sikap lebih diutamakan. Yang keempat, individualitas cenderung tidak berkembang sebab berorientasi pada kepentingan bersama. Yang kelima, kehidupan masyarakat masih sederhana atau segmental. Yang keenam, ketidakhadiran seorang anggota tak mempengaruhi kelangsungan hidup kelompok. Yang terakhir, kesadaran bersama mencakup keseluruhan kepercayaan serta perasaan kelompok yang sifatnya ekstern dan memaksa. Lalu yang kedua ada solidaritas organik. Nah, ciri-cirinya yang pertama, kehidupan masyarakat lebih kompleks. Yang kedua, pembagian kerja yang ketat dan teratur sudah diterapkan. Yang ketiga, diikat oleh kepentingan berupa kesepakatan di antara kelompok profesi. Yang keempat, terdapat ketergantungan di antara anggota kelompok. Yang kelima, ketiadaan salah satu unsur mengakibatkan terjadinya gangguan dalam kelangsungan hidup kelompok. Yang terakhir, hukum yang berlaku bersifat restitutif. Untuk konkret di kehidupan sehari-hari, solidaritas mekanik. Contoh yang pertama itu, jika ada tetangga yang terkena musibah, seluruh keluarga akan saling membahu. Terus contoh yang kedua, anak sekolah setiap hari Senin wajib mengikuti upacara. 3. Umat Muslim beribadah di setiap waktu jam sholat, dan umat Kristen beribadah setiap minggu ke gereja. Contoh konkret di kehidupan sehari-hari. 1. Di setiap pekerjaan sudah ada tugas masing-masing. 2. Di sebuah perusahaan sudah ada tugas dan wewenang masing-masing. Ya, jadi di sini solidaritas terbagi ada dua, solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Dari yang pertama dulu, solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik itu tidak adanya persaingan dan pembagian kinerja yang cukup ketat. Terus yang kedua, kehidupan masyarakat pada tipe ini masih sangat sederhana. Yang ketiga, sikap individualitas masyarakat cenderung lemah dan tidak bisa berkembang pesat dikarenakan memiliki orientasi pada kepentingan bersama. Yang keempat, ketidakhadiran individu sebagai anggota masyarakat tidak mempengaruhi keberlangsungan suatu kelompok. Dan sekarang yang solidaritas organik.
memiliki tingkat persaingan antar individu tinggi dan kompleks dalam berkompetisi. Yang kedua, kehidupan masyarakat yang lebih kompleks. Ketiga, masyarakat yang terbentuk atas dasar solidaritas organis menuju pada bentuk sosial yang lebih solid dan lebih individual. Solidaritas organis mempunyai ketergantungan di antara anggota kelompok masyarakat, sehingga keadaan salah satu anggota kelompok masyarakat